untuk menyampaikan mati sana ini sebetulnya kita bukan mati sana ya, jadi belajar bersama pada kesempatan ini. Semoga nanti di akhir pembicaraan bisa saling melengkapi teori Dhamma tentang Avalokitesvara ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dimanapun Bapak Ibu berada, pada kesempatan ini sesuai dengan permintaan dari Wihara Bali, yaitu mengangkat tema tentang Avalokitesvara. Mungkin mengangkat tema ini disesuaikan dengan bulan ini ya. Bulan ini nanti tepatnya tanggal 21, Kwan Im Pusat Mosat atau Lokitesvara akan memperingati hari besarnya di tanggal 21 secara serentak di beberapa wihara-wihara maupun kelenteng-kelenteng mengadakan perayaan hari besar Kwan Im Pusat Mosat di bulan 2. Kwan Im Pusat Mosat ya sangat terkenal sekali, dikenal sangat luas, khususnya di kalangan umat Buddha, khususnya di perkotaan, ya, karena peran dari Avalokitesvara itu sudah terbukti. Banyak beberapa kesaksian-kesaksian yang saya dengar dari cerita-cerita maupun kita baca sendiri di internet. Banyak umat yang memberikan kesaksian-kesaksian tentang pertolongan, tentang Tuhan yang pernah dijawab oleh Avalokitesvara atau Kwan Im Pusat Mosat ini. Maka tidak mengherankan kalau umat Buddha dewasa ini, ya, bahkan bukan cuma umat Buddha saja, non-Buddhis pun, saya pernah tugas di beberapa wihara-wihara, itu yang berdoa, yang bersembahyang di altar Kwan Im ternyata bukan hanya umat Buddha saja, non-Buddhis juga banyak. Dan mereka datang ke altar, berdoa itu saya lihat bukan sekali, dua kali, beberapa kali. Ini membuktikan bahwa benar-benar Kwan Im Pusat Mosat berkenan untuk mendengar, menjawab doa-doa dan harapan-harapan setiap pemohonnya. Beberapa kali membuktikan juga bahwa Kwan Im Pusat Mosat adalah Avalokitesvara atau bodhisattva yang paling peka ya, terhadap deritan tatapan tangisan para umat yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin bisa dibuka ya di net ya. Kwan Im Pusat Mosat selalu di hati umatnya. Maka tidak mengherankan Kwan Im Pusat Mosat karena selalu mendengar doa dan harapan setiap umatnya, maka selalu terpatri atau terpelihara di benak umat Buddha, khususnya yang bercocok karma dengan beliau. Saya juga melihat beberapa figur lukisan maupun patung ya. Kwan Im Pusat Mosat berada di beberapa wihara, bukan saja di wihara Budayana atau Mahayana ataupun Tantra, namun di wihara-wihara yang lain yang itu juga kita bisa melihat beberapa figur Kwan Im Pusat Mosat ada di situ. Yang pernah saya lihat juga Kwan Im Pusat Mosat dalam bentuk lukisan misalnya saja. Itu saya juga pernah melihat di salah satu wihara yang non Mahayana dan non Budayana. Kalau di kalangan Budayana, Minangkabau Agung sudah biasa, tapi kalau di beberapa wihara yang lain, ya itu saya lihat ya hanya beberapa saja bisa melihat, bisa menyaksikan Avalokitesvara dalam bentuk rupa maupun dalam bentuk lukisan. Yang sangat terkenal sekali juga sosok Kwan Im Pusat Mosat ini, figur atau patung atau gambar ya itu Avalokitesvara bertangan 1000 ya, bertangan 1000. Yang lebih terkenal sekali itu tariannya dalam bentuk tarian ya. Bisa kita buka di internet, di YouTube, di tarian Kwan Im Pusat Mosat bertangan 1000 itu sangat populer sekali. Bukan saja penarinya, yang menarikan atau belajar tarian ini di kalangan Buddhis saja. Saya juga pernah melihat beberapa muda-mudi ya di tempat lain non Buddhis juga belajar tentang tarian Kwan Im Pusat Mosat ini.
Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dimanapun Bapak Ibu berada, memang benar-benar karena Panin Pusat Mosat selalu mendengar doa dan harapan setiap umatnya, maka tidak mengherankan selalu di hati para umat Buddha. Di luar negeri kita bisa menyaksikan patung Panin Pusat Mosat atau rupang Panin Pusat Mosat itu tertinggi ya, itu ada 108 meter ya di Hainan. Ini bisa kita lihat di YouTube ya, itu sebagai tempat wisata. Di Indonesia ya, itu juga ada di Sumatera ya, tepatnya di Pemantang Siantar ya, di dekat Medan sana itu juga ada sebuah wihara yang memang patung Panin Pusat Mosat itu kurang lebih tingginya 22,8 meter ya, yang bahannya langsung diimpor dari Tiongkok. Dan juga di situ ada beberapa umat waktu saya berkunjung di sana itu selfie atau foto-foto, dan juga ada beberapa yang memanjatkan doa. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati dimanapun Bapak Ibu berada, kita masuk dalam pengertian Avalokiteshvara Bodhisattva yang di dalam bahasa Sanskertanya itu adalah Avalokiteshvara, dalam bahasa Mandarinnya itu Panin Pusat Mosat. Ini mempunyai makna kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, Avalokiteshvara itu bermakna melihat ke bawah atau mendengar ke bawah. Yang di sini bermakna dunia yang merupakan satu alam. Kemudian kata Eswara yang berarti suara atau cerita makhluk atas penderitaan mereka yang alami. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, marilah kita saksikan sebuah video tentang Panin Pusat Mosat. Tolong tangan seribu, ya, bertangan seribu dengan masing-masing membawa senjata. Ini sebagai bentuk ya atau simbol atau lambang Panin Pusat Mosat tidak pernah tinggal diam, tangannya selalu mengulurkan tangan bagi mereka yang sedang mengalami penderitaan-penderitaan. Hendaknya ini menginspirasi umat Buddha dimanapun Bapak Ibu berada, mengembangkan kewajiban adalah satu kewajiban dan keharusan bagi umat Buddha lewat bidang dan karya masing-masing. Di dalam wihara mengembangkan kewajiban dilatih
dengan setiap berpuja bakti kita melakukan dana paramita. Yang di gambar ini saya tunjukkan dana paramita dilakukan oleh masyarakat di pedesaan. Ya, jadi orang berjana tidak harus kita menunggu menjadi orang yang mampu, orang yang kaya secara finansial, namun bisa dilatih dari sedini mungkin, tidak memandang ekonomi rendah, ekonomi menengah maupun atas. Ekonomi yang rendah pun, ya, yang bawah pun itu juga bisa melatih dana paramita, melatih memberi. Salah satunya saat kita puja bakti disediakan sarana untuk mengumpulkan dana, yaitu dana paramita. Ini sebuah latihan untuk mengembangkan kebaikan. Kemudian misi yang kedua seorang bodhisattva ya, adalah mengembangkan toleransi dan menghormati. Dapat kita saksikan Bapak Ibu di gambar ini, di satu lokasi, di satu tempat. Ini Wihara Avalokitesvara di Madura. Di Wihara Madura ini, di depannya, di satu lokasi ada bangunan tempat ibadah agama lain, yaitu pura atau tempat sembahyang agama Hindu. Ini menunjukkan sebuah toleransi yang besar sekali. Pasti kalau tidak ada toleransi, tidak ada saling menghormati, tidak mungkin tempat ibadah agama lain itu dibangun dalam lokasi wihara. Toleransi beragama perlu dikembangkan sekali kita sebagai umat Buddha. Kemudian juga kita bisa melihat di masyarakat Buddhis di desa, ya, mereka berseragam. Ada satu hal yang berbeda, yaitu mereka pakai belangkon atau tutup kepala. Ini juga sebuah toleransi terhadap budaya setempat yang masih memelihara ya tradisi mereka. Di saat kumpul-kumpul yang laki-laki pakai belangkon, tidak ada larangan dari pihak agama atau dari wihara. Kemudian yang keempat, ya, misi seorang Kwan Im atau Avalokitesvara ataupun bodhisattva yaitu pengendalian diri dan mawas diri. Kita bisa lihat di gambar ini disimbolkan Kwan Im Posat sedang duduk bermeditasi. Kemudian yang keempat, ya, menghindarkan diri dari mara bahaya. Disimbolkan bahwa naga itu diinjak di bawah telapak kaki Kwan Im Posat. Artinya sebagai simbol Kwan Im menaklukkan mara bahaya di lautan. Namun bisa juga dimaknai naga di dalam agama Buddhis itu adalah kedalaman spiritual, ya, orang yang mempunyai kedalaman spiritual. Ya. Ditunjukkan Kwan Im adalah sesosok makhluk suci yang mempunyai kedalaman spiritual yang sangat tinggi. Ada juga figur-figur, gambar-gambar atau lukisan-lukisan atau pahatan-pahatan Kwan Im yang menginjak naga berada di salah satu wihara ataupun kelenteng. Ya. Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya hormati dimanapun Bapak Ibu berada, kita sering mendengar beberapa doa-doa Kwan Im, mungkin Bapak Ibu sendiri juga pernah mengalami, pernah berdoa sendiri. Ada doa-doa yang dikabulkan menjadi kenyataan, namun ada juga tidak sedikit sudah berdoa sekian lama, sudah mempersembahkan persembahan, doanya tidak segera dijawab, doanya tidak segera menjadi kenyataan. Ada teori Dhamma yang bisa kita jadikan sebuah rujukan kenapa ada beberapa permohonan doa itu menjadi kenyataan dan tidak. Ada beberapa faktor. Faktor yang pertama, yang sangat penting sekali, ini tentunya bukan saja di dalam Buddhis saja. Yang pertama adalah faktor keyakinan. Ya. Kwan Im mengatakan, jika penuh ketulusan telah membaca Mahakaruna Dharani, namun permintaannya tidak terpenuhi, maka Bodhisattva Avalokitesvara bertekad dirinya tidaklah mencapai samnya Sang Bodhi.
dengan penuh ketulusan. Ya. Kadang-kadang kita itu membaca sutra, membaca doa tidak penuh dengan ketulusan, bahkan penuh dengan keserakahan-keserakahan. Keserakahan terhadap doa-doa kita, keserakahan terhadap permintaan-permintaan yang terlalu banyak, tidak sesuaikan dengan kemampuan yang ada. Faktor yang sangat penting adalah keyakinan. Ini memegang peranannya sangat penting di dalam agama manapun. Jadi Bapak Ibu silakan itu mengembangkan keyakinan ya bahwa Tuhan Pusat Mosat mempunyai kemampuan, mempunyai belas kasih yang besar untuk mendengar ya doa-doa setiap umatnya yang bercocok karma dengan beliau, dengan Tuhan Pusat Mosat. Jadi faktor keyakinan sangat penting sekali. Ada beberapa cerita, ada beberapa kesaksian mengajukan permohonan. Ya. Kemudian Bapak Ibu, ada kesaksian yang lain lagi, ada seorang ibu ya, itu bercerita sudah sekian lama ya, ini berkeluarga tidak dikaruniai seorang anak ya. Kemudian dia berencana untuk bikin program bayi tabung. Kemudian ada yang menyarankan coba tidak usah bayi tabung dulu. Anda datang ke wihara, kemudian memohon pada Kuan Im, memohon anak, memohon keturunan. Ternyata ibu ini menuruti apa saran orang itu dengan sambil membawa suaminya. Nah, suaminya non-Buddhis, yang ini Buddhis. Kemudian ada yang membimbing di situ, ajukan permohonan, doa. Selang beberapa lama, ibu ini datang lagi ke wihara. Bercerita, Bante, saya habis periksa dokter, ternyata saya positif hamil. Saya lihat suaminya tadi di saat istrinya berdoa di altar Kuan Im itu seolah-olah tidak percaya. Ya. Kemudian suaminya juga bercerita juga, Bante, sebetulnya waktu istri saya itu berdoa di Kuan Im, minta anak itu saya kurang percaya, kurang yakin, karena memang ini beragama lain suaminya ini. Kemudian baru percaya bahwa permohonan Kuan Im, ya, doa Kuan Im benar-benar terjawab oleh Kuan Im Pusat Mosat. Kita bisa lihat ada sebuah video juga beberapa ibu-ibu ya yang kesulitan mempunyai anak, yang tidak mempunyai keturunan, itu berdoa dengan khusyuk memohon berkah lindungan Kuan Im Pusat Mosat. Ternyata doanya menjadi kenyataan, anaknya dikabulkan. Ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, ya, faktor karma. Ya. Apabila karma seseorang itu terlalu berat, tentunya doa itu juga tidak maksimal. Ibaratnya seseorang itu sedang menjalani hukuman. Ya. Hukuman tidak serta-merta langsung dibebaskan. Tentunya hukum keadilannya kan tidak ada. Jadi orang-orang yang sedang menjalani karma buruk itu sekalipun sudah berdoa sekian lama itu kurang maksimal ya. Maka salah satu cara agar doanya maksimal yaitu kita senantiasa memupuk kebaikan agar selalu berjodoh dengan Tuhan Pusat Mosat. Ya. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor kekotoran batin. Ya. Faktor kekotoran batin yang bisa mempengaruhi doa itu menjadi kenyataan atau tidak. Di dalam kitab suci ditulis, jika seseorang telah membaca mantra Mahakaruna-dharane, namun tidaklah bisa menghilangkan kekotoran batin,
maka saya tidaklah dapat mencapai kebajikan dan mencapai samnya sambodi, kekontoran batin. Tidak sedikit seseorang mengajukan permohonan doa. Itu bukan faktor kebutuhan, namun faktor keinginan-keinginan, faktor keserakahan-keserakahan. Misalnya, sudah mempunyai kendaraan yang cukup untuk keluarga, sudah mempunyai mobil 2, berdoa menjadi 3, akan memiliki 3. Ini berdoanya bukan untuk memenuhi kebutuhan, tapi memenuhi keserakahan-keserakahan. Dalam hal yang lain pun juga demikian, ya. Tiap hari kita berdoa murah sandang, murah pangan, usaha rezeki. Sementara di rumah kita sendiri, tabungan kita sendiri, kadang-kadang sebetulnya sudah mencukupi seluruh rumah tangga kita, tapi keserakahan kita itu kadang-kadang ya itu tidak bisa dikendalikan. Maka doa itu kalau di situ ada unsur kekotoran-kekotoran batin, salah satunya keserakahan juga tidak akan maksimal. Demikian pula faktor-faktor yang lain, kebencian, iri hati, dan sebagainya, juga tidak bisa memaksimalkan doa itu menjadi kenyataan. Kemudian faktor yang keempat adalah faktor waktu dan tempat. Misalnya saja, ya kesulitan, dagangannya kurang laku, kurang laris. Kemudian dia berdoa, Fahim, semoga dagangan saya bisa laris, bisa laku untuk menghidupi keluarga saya. Misalnya saja seperti itu. Kemudian orang ini jualan, buka usahanya, toko besi misalnya saja, di tengah hutan. Sekalipun itu ya berdoa sekian lama, bukanya toko itu tidak tepat waktu, ya tepat waktu dan tempat, tentunya juga tidak akan membawa pengaruh apa-apa. Ya, kalau buka toko, buka tempat usaha, cari yang tempat ramai. Kalau cari tempat yang sepi, sekalipun berdoa sekian lama juga tidak akan maksimal. Ini contoh yang sederhana saja. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, Wani Pusat Mosat mempunyai perwujudan-perwujudan atau bisa memanifestasikan atau menjelma. Di dalam buku-buku Buddhis dapat kita lihat Wani Pusat Mosat bisa menjelma menjadi 33 perwujudan. Ya. Kemudian ada lagi buku yang menulis Wani Pusat Mosat bisa menjelma atau berubah wujud menjadi 84 ya, perwujudan. Ini perwujudan 33 dan 84 ini sebagai simbol ya bahwa Wani Pusat Mosat mempunyai pengaruh yang besar dan mempunyai kemampuan yang tidak terbatas. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, ada 3 peringatan yang rutin dilakukan oleh umat Buddha ya, pada Wani Pusat Mosat ini. Di saat umat Buddha memperingati kelahiran beliau, yaitu tepatnya tanggal 19 di bulan 2, nanti tanggal 21, itu peringatan kelahiran atau Senjit. Kemudian yang ketiga, peringatan Wani Pusat Mosat itu meninggalkan keduniawian, ya, yang itu diperingati tanggal 19 bulan 6. Kemudian yang ketiga diperingati hari besarnya tanggal 19 di bulan 9. Ya. Di saat Wani Pusat Mosat mencapai penerangan sempurna, ya, yaitu diperingati pada saat bulan ke-6, ya. Wani Pusat Mosat mempunyai 4 kemampuan. Apa kemampuan yang dimiliki Wani Pusat Mosat di saat beliau mencapai penerangan? Yang pertama, kemampuan untuk memperbanyak diri atau melipat gandakan diri. Kemampuan itu diperoleh saat belum mencapai kesempurnaan. Kemudian yang kedua, kemampuan memberikan mantra. Mantra Kuan Yin ini yang sangat terkenal itu Om Mani Padme Hum. Mantra itu sebenarnya tidak bisa diterjemahkan, tidak ada kosakata di dalam ya kamus itu sebetulnya. Namun ada terjemahan bebas yang mungkin yang mendekati ya.
Om Mani Padme Hum. Terpujilah permata mulia di atas bunga teratai. Ya. Dan mantra ini sangat terkenal sekali juga kalangan biku tantra. Ya. Itu mereka melafal setiap hari Om Mani Padme Hum. Ya. Tujuannya apa? Agar terhindar dari kelahiran-kelahiran di alam-alam rendah. Ini Om Mani Padme Hum. Kemudian kemampuan yang ketiga, memberikan permata, tentunya permata dharma. Kemudian kemampuan yang keempat, ya, melenyapkan kekotoran-kekotoran batin. Keempat kemampuan ini diperoleh saat beliau mencapai kesempurnaan. Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, begitu panjang ya cerita tentang Kuan Yin Posat ini. Beberapa sumber juga telah menulis, dan bagi umat Buddha yang ingin belajar lebih jauh tentang Kuan Yin Posat itu sangat mudah sekali. Buka saja di internet, itu banyak teori-teori Kuan Yin, dan banyak juga kesaksian-kesaksian dari umat Buddha maupun non-Buddhis yang pernah mendapatkan pertolongan pada Kuan Yin Posat ini. Saya berpesan kepada umat Buddha dimanapun berada, marilah kita bukan sekedar memohon meminta berkah perlindungan Kuan Yin Posat, namun hidup kita hendaknya selaras dengan ajaran Dharma seperti yang telah dicontohkan oleh Kuan Yin Posat yang selalu mengembangkan cinta kasih dan welas asih kepada semua makhluk hidup. Yakinlah dengan kebajikan yang kita kumpulkan, dengan kebajikan yang selalu kita pupuk dalam kehidupan ini, kita pun akan menjadi orang yang bijaksana dan akan selalu diberkati kelimpahan-kelimpahan baik materi maupun kelimpahan-kelimpahan dalam kehidupan rohani. Sehingga dalam kehidupan saat ini kita bisa merealisasi kebahagiaan yang sejati. Selamat kepada umat Buddha dimanapun berada. Semoga Kuan Yin Posat akan senantiasa menginspirasi bagi Bapak Ibu sekalian lebih berwelas asih, lebih mempunyai kasih sayang dan cinta kasih kepada sesama. Sabi Sata Bawantu Supitata. Semoga semua makhluk itu berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas arahan bimbingan dharmanya kepada kami semua. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua di sini juga ya.